Ya. Sudah siap? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarmu hari ini anak-anak Ibu? Baik, Bu. Ayo jawabnya yang semangat. Jawabnya begini ya, kita yel-yel dulu supaya semangat. Kalau Ibu tanya bagaimana kabarmu hari ini, jawab kamu, alhamdulillah, tetap semangat, tetap ceria. Yeah. Bisa? Bu. Bisa, kita rame-rame ya. Bagaimana kabarmu hari ini anak-anak? Alhamdulillah. Tetap semangat, tetap ceria. Ya. Ulang lagi ya, sebentar ya. Apa kabarmu hari ini anak-anak? Alhamdulillah. Tetap semangat, tetap ceria. Ya. Itu dong semangat. Jangan lemes. Ya. Oke, yang baru bergabung, selamat bergabung. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaanmu masing-masing. Semoga ilmu yang kamu dapatkan menjadi berkah, ya kan? Kamu sukses, ya, menjadi anak yang soleh dan soleha. Ya, berdoa mulai. Amin, amin ya Rabbal alamin. Baik anak-anak Ibu, ya sebelumnya kamu sudah nanti kalau belum sempat mengisi absen pada saat virtual ini, mungkin karena kamu pakai HP, boleh kamu isi nanti setelah kita selesai virtual absennya, ya. Nah untuk 73 tidak usah. Ya, karena ini susulan yang 73 untuk virtualnya. Nah, kemudian minggu yang lalu Ibu share dulu. Bentar. Ya. Nah, setiap hari sekarang karena COVID ini, apa yang harus kamu lakukan? Ayo. Apa yang dianjurkan? Protokol kesehatan. Iya, mematuhi protokol kesehatan. Karena ini COVID belum berlalu, padahal kita kangen ya untuk tatap muka langsung di sekolah. Tapi karena keadaannya kita harus supaya ini COVID ya mulai hilang, cepat hilang dan kamu bisa berangkat ke sekolah seperti yang kamu harapkan. Ya, semua kita harus menjaganya. Ya, kamu harus ikutin aturan protokol kesehatan apa? Memakai masker. Ya, karena kita di rumah ini nggak apa-apa nggak memakai masker, tapi kalau kamu bepergian harus memakai masker. Kemudian apa lagi? Menjaga jarak. Menjaga jarak. Apa lagi? Mencuci tangan. Rajin mencuci tangan, menjaga kebersihan. Kalau kamu tidak ikutin protokol kesehatan itu apa akibatnya? Kena COVID-19. Kena COVID-19, kena corona, ya, kena virus yang lain. Berarti kamu akan jatuh sakit. Nah, corona kamu taunya itu dia virus. Virus itu makhluk hidup apa tidak hidup? Iya, dia makhluk hidup. Ya, Zara. Makhluk hidup minggu yang lalu kamu sudah mempelajari tentang ya, organisasi kehidupan.
Nah kan? Nah, kalau virus corona tadi makhluk hidup, dia masuk ke tingkatan organisasi apa pada mata pelajaran yang kemarin? Ayo, siapa yang bisa jawab? Coba sebutkan dulu tingkatan organisasi kehidupan dari yang terendah sampai yang tertinggi. Ayo, siapa yang bisa sebutkan namanya? Bukan nama kamu, ya langsung jawab. Siapa yang bisa? Ayo, siapa yang bisa? Tingkatan organisasi ya, Adri. Bakteri. Sel, jaringan, Sel, jaringan. organisme atau makhluk hidup. Iya, bagus, pintar Adri. Dari yang terendah yaitu sel, jaringan, organ, sistem organ, dan organisme. Nah, virus corona tadi masuk tingkatan yang mana dia? Siapa bisa jawab? Ayo, masuk tingkatan mana dia? Apakah sel, apakah jaringan, apakah organ, sistem organ, apa organisme? Ayo, siapa bisa jawab? Virus corona masuk tingkatan mana? Ayo, siapa? Siapa yang jawab? Sebutkan namanya, Nak. Ibu karena lagi share itunya, materinya, jadi hanya beberapa soal kali ini akan muncul di sud wajahmu. Siapa yang bisa jawab? Ayo, mana suaranya? Apa dia bisa dilihat dengan mata biasa apa tidak? Ayo, bisa dilihat dengan mata enggak? Virus coronanya? Tidak. Kalau tidak, berarti tingkatan mana dia? Sel, ya bagus. Itu bisa. Jadi masuk dia tingkatan sel karena tubuhnya ya adalah uniseluler, yaitu tubuh satu sel atau lebih. Jadi makanya dia tidak bisa dilihat dengan mata biasa. Bisanya dilihat dengan memakai mikroskop, betul ya. Jadi itu makanya kamu harus jaga karena nggak bisa dilihat itu virus corona. Jadi kamu harus menjaga kesehatanmu, menjaga kondisi tubuhmu sehingga tidak diserang virus. Karena kita tidak tahu ya dari bagaimana dia masuk, apakah karena tangan kamu yang kotor, apakah tubuh yang kotor, apakah dari makanan, dari benda-benda sekitar kita nggak tahu ya maksud mana. Jadi setiap hari ikutilah protokol kesehatan itu supaya kamu terhindar dari segala virus. Virus ini belum ada obatnya, susah nyarinya obatnya ya karena dia makhluk satu sel yang hidup di tubuh yang hidup ya, bisa pada manusia, bisa pada hewan. Jadi dia bisa berkembang di makhluk yang hidup di makhluk hidup, tapi dia tidak bisa hidup di benda yang mati. Tapi dia bisa bertahan dalam hanya berapa jam di makhluk yang tak hidup. Ya, tapi dia juga ikut mati karena tempat hidupnya adalah makhluk hidup. Jadi kita tetap jaga kesehatan, tapi jangan begitu fobia, jangan begitu ketakutan ya. Dia nanti hidup di tempat yang hidup. Nah, untuk hari ini kita akan mempelajari tentang interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya, yaitu KD 37. Di mana nanti kamu akan pelajari tentang lingkungan, ekosistem, saling ketergantungan, pola interaksi, pencemaran, dan pemanasan global. Ini materinya juga sudah Ibu share di website, ya. Kamu bisa baca, semuanya ada di halaman materiku, ya, di Google Sheet-nya atau di website-nya.
Semua bisa kamu baca. Modulnya sudah Ibu berikan juga di sana. Dan PPT ini juga sudah ada di sana. Ya, kamu bisa baca kapan saja. Ya, sekarang kompetensi dasarnya untuk mata pelajaran ini adalah menganalisis interaksi antara makhluk hidup dan lingkungannya serta dinamika populasi akibat interaksi tersebut. Ya, jadi apa yang diharapkan setelah kamu selesai mempelajari ini? Nah, kamu diharapkan dapat menjelaskan apa itu konsep lingkungan dan komponen-komponennya. Kemudian kamu diharapkan dapat melakukan pengamatan lingkungan dan mengidentifikasi komponen biotik dan abiotik. Nah, untuk tujuan pembelajaran berikutnya sampai 377 nanti ini kita pelajari pada pertemuan kedua dan ketiga. Oke? Kita sekarang tujuan pembelajaran 371 dan 372. Nah, kita lihat. Ini akan kita pelajari hari ini konsep lingkungan dan komponen-komponennya. Nah, siapa yang tahu apa itu lingkungan? Ayo, siapa yang sudah baca? Coba baca bukunya. Ada bukunya di sampingmu? Atau masih di komputer atau di HP-nya atau buku paketnya kalau ada di sampingnya, coba baca. Ibu beri waktu baca 5 menit. Apa itu lingkungan? Bab kedua. Apa itu lingkungan? Apa itu komponennya? Segala sesuatu di luar ini. Namanya? Apa itu lingkungan? Siapa? Sebutkan namanya. Ayo, siapa yang tahu apa itu lingkungan? Prabu bisa jawab. Tempat kita tinggal, Bu. Tempat tinggal kita. Oh, siapa lagi yang bisa? Sahla bisa? Saya, Bu. Siapa? Adli? Ya. Ya, Adli apa Adli? Segala sesuatu di luar individu, Bu. Segala sesuatu di luar individu. Boleh, bagus. Siapa lagi yang bisa jawab? Saya, Bu. Rika, ya silakan. Apa Rika? Lingkungan adalah sesuatu yang ada di sekitar manusia yang mempengaruhi perkembangan kehidupan manusia, baik langsung maupun tidak langsung. Ya, bagus. Ada lagi? Ada lagi yang bisa jawab? Ya, sama jawabannya. Nah, sekarang apa itu? Apa saja komponen lingkungan? Oh, siapa yang jawab? Saya, Bu. Siapa? Zara? Ya, Bu. Ya, Komponen Zara, lingkungan ada dua, terdiri ada dua. Komponen ya. utama yaitu biotik dan abiotik, Bu. Ya, bagus. Ada komponen biotik dan abiotik. Kita lihat ya. Nah, coba lihat. Ini ada gambar. Coba, siapa tahu ini gambar apa? Ini gambar apa? Komponen biotik. Yang ini, Ibu tunjuk gambar apa ini? Apa itu? Hah? Bunga, Bu. Bunga. Ada siapa ini di tengah kebun bunga? Tani bunga. Ada Pak Tani. Ya. Oh, ada Pak Tani di tengah kebun bunga. Dia tugasnya menanam bunga. Kemudian yang B, gambar apa ini? Cacing. Cacing. Ada nggak yang takut sama cacing?
Ada. Oh, siapa yang takut sama cacing? Ya, cacing nggak akan gigit kok. Cacing ini bermanfaat. Ya. Sekarang yang C gambar apa ini? Kupu-kupu. Nah, dari 3 gambar ini, Pak Tani yang lagi nanam bunga, ada cacing di tanah, ada kupu-kupu yang selalu hinggap di pohon atau di bunga. Apakah ada interaksi saling membutuhkan dari ketiga gambar ini? Ada nggak? Ada. Coba, siapa yang bisa menjelaskan dengan kalimatnya? Kira-kira apa interaksi saling membutuhkan ketiga gambar ini? Ayo, siapa bisa? Utarakan dengan kalimat kamu sendiri. Saya, Bu. Siapa? Ziana Priscila. Ya, silakan. Cacing dapat menyuburkan tanaman. Ya, bagus. Terus? Lalu bunga akan menghasilkan madu. Nah, bunga menghasilkan madu karena apa? Karena Karena apa hubungannya dengan kupu-kupu? Caranya kupu-kupu membantu apa? Dia mengisap sebul sari. Waktu dia mengisap, kakinya itu kan ada rambut-rambutnya ya. Ada bulu-bulunya, nanti serbuk sarinya nempel di kakinya. Serbuk sari nempel, nanti dia terbang lagi ke pohon berikutnya, nanti serbuk sari ini akan jatuh di kepala putik. Ya kan? Jadilah penyerbukan. Nah, nih berarti hubungannya apa interaksinya? Tadi gambar pertama itu Bapak petani, dia nanam bunga. Dia terampil merawat tanamannya supaya bunganya itu tumbuh dan berkembang dengan sempurna. Sehingga dia harapkan nanti indahnya bunga yang bermekaran itu, ya, bagaimana caranya? Itu perlu bantuan dari makhluk hidup yang lain dan komponen abiotik yang lain. Nah, apa bantuannya? Bantuan dari cacing dan kupu-kupu. Cacing secara tidak langsung, jadi dia tidak langsung, secara tidak langsung dia menyuburkan tanah, ya. Jadi dengan gerakannya dia membuat lubang di tanah sehingga tanah itu menjadi gembur. Kalau tanah kamu keras, berarti itu cacing tidak bisa hidup di sana. Nah, cacing ini berfungsi dia menggemburkan tanah tadi karena gerakan tubuhnya tadi. Sehingga dia buat jalan di tanah tadi sehingga memudahkan unsur zat penyubur tanah ya untuk membantu perkembangan dari tanaman tadi. Sedangkan kupu-kupu supaya menghasilkan bunga yang cantik terjadi reproduksi sehingga kupu-kupu ini membantu penyerbukan tadi, yaitu memindahkan serbuk sari ke kepala putik. Berarti saling berinteraksi tidak? Iya, saling berinteraksi. Nah, kalau seperti itu berarti apa itu lingkungan? Kita lihat. Nah, lingkungan itu adalah segala sesuatu di sekitar kita ini, sekitar individu, sekitar manusia, ya, baik yang makhluk hidup maupun makhluk tak hidup. Itu dikatakan lingkungan. Kita ini juga masuk ke dalam lingkungan, yaitu masuk ke dalam komponen biotik. Ya, lingkungan itu ada 2, ada komponen biotik, ada komponen biotik. Ya, komponen biotik itu adalah bio ini artinya hidup. Kalau secara tata bahasa, tik ini lingkungan. Berarti biotik kepanjangannya adalah lingkungan yang hidup. Ya,
Berarti semua ekosistem yang mengacu pada makhluk hidup atau organisme itu dikatakan komponen biotik. Berarti masuk di dalamnya contohnya manusia, hewan, tumbuhan, kemudian makhluk mikroskopik itu mikroorganisme tadi seperti bakteri, virus, dekomposer itu adalah komponen biotik. Nah, di lingkungan itu ada komponen abiotik. A itu artinya tidak. Bio itu hidup, tik itu lingkungan. Berarti abiotik adalah lingkungan yang tidak hidup. Berarti di dalamnya adalah semua ya makhluk tak hidup. Ya, bisa air, udara, tanah, suhu, sinar matahari, kelembaban, iklim. Nah, kedua komponen ini saling berhubungan, saling berinteraksi. Tidak bisa dipisahkan. Komponen biotik membutuhkan komponen abiotik. Sedangkan komponen abiotik membutuhkan komponen biotik. Ya, contohnya kamu manusia, ya kan? Kamu manusia butuh tumbuhan. Untuk apa kamu butuh tumbuhan? Obat. Ya pula, untuk obat. Naila, untuk apa? Tumbuhan itu dia menghasilkan apa sih? Oksigen, Bu. Oh ya benar, oksigen. Nah, oksigen dibutuhkan manusia, hewan, dan tumbuhan untuk apa? Bernafas. Untuk bernafas, pinter. Ya, berarti saling membutuhkan tidak? Saling. Iya, saling membutuhkan. Berarti oksigen yang dihasilkan oleh tumbuhan berarti komponen biotik berinteraksi dengan komponen biotik juga. Sekarang tanah umpamanya sebagai komponen abiotik. Apa fungsi tanah bagi manusia? Bagi makhluk hidup lah. Apa fungsi tanah atau bumi kita ini? Tempat tinggal, Bu. Tempat tinggal, ya benar. Sebagai habitatnya, tempat hidupnya, tempat tinggalnya. Bagus, pinter. Ya, jadi kamu bisa membedakan antara komponen biotik dan abiotik. Nah, ini kan contohnya. Selain itu ada meja, piring, mobil, air. Ini adalah komponen abiotik semua. Dia benda tak hidup. Ya, seperti suhu. Ya, kemudian komponen biotik ada tumbuhan, hewan, manusia, mikroorganisme. Ya, ada yang ingin tanyakan? Ya, Bu. Ada siapa? Ada yang ingin tanyakan? Siapa? Ayo, siapa yang ingin bertanya ada? Sampai di sini ada yang ingin bertanya? Tidak, Bu. Tidak. Paham tentang lingkungan dan komponen biotik dan abiotik? Nah, kemarin kan Ibu suruh kamu menyiapkan alat-alat kita akan mempelajari lingkungan. Nah, kamu udah siapkan kan alat dan bahannya yaitu botol plastik atau toples atau sebagainya. Kita akan membuat ekosistem sederhana. Ya kan? Kemarin kamu siapkan, Ibu tunggu berapa menit, siapkan nanti Ibu stop dulu PPT-nya ini, kamu angkat yang ala-ala ekosistem yang sudah kamu buat, kalau yang ada yang sudah dibuat. Ya kan, kamu biar bisa menyalakan ada pasir, kerikil sebagai habitatnya, air, kemudian kamu masukkan ikan kepala timah atau boleh ikan yang lain, terserah. Ya, tapi ikan yang kecil ya. Jangan dimasukkan ikan nila, jangan dimasukkan ikan guramo, jangan dimasukkan ikan-ikan yang kecil-kecil saja. Ya, kemudian makanan ikan ya untuk meliharanya. Nah, cara kerjanya ini sudah tahu kan cara membuatnya? Sudah, Bu. Nah, coba sekarang kamu angkat ekosistem yang sudah kamu buat, Ibu stop dulu screen-nya. Ayo, nih yang slide pertama, ayo angkat ekosistemnya yang sudah buat.
Ayo, kemarin yang sudah ngirim di WA grup juga sudah Ibu simpan. Ayo, mana dia yang sudah dibuat itu? Angkat, sayang. Angkat semua. Yang ini dulu, kameranya diaktifin. Ayo, disembunyikan kameranya. Nanti diangkat, berarti belumnya. Ini soalnya Ibu rekam ini. Ya, sehingga kamu bisa masuk nih, benar-benar kamu ternyata sudah membuat. Atau mungkin dia buatnya akuariumnya besar sekalian untuk hiasan di rumah, ya untuk hiburan, nggak apa-apa. Yang penting sorotkan kamera kamu ke akuariumnya. Yo, mana? Prayuga, mana? Ini ada Ranisa, kameranya diaktifin, Mama Raffi. Arid Alja, kameranya diaktifin. Iya, Bu. Raffi, Itu punya saya, Bu. yang mana? Naila, kameranya diaktifin. M. Rafiq, dulu yang di kamera 1 dulu. Kamera 1, M. Rafiq, kameranya diaktifin. Aulia Safitri. Ya, Bu. Diaktifin kameranya. Angkat. Ayo, 1, 2, Aura. Aktifin kameranya, nak. Ayo, angkat. Angkat ekosistemnya. Kalau yang besar, arahkan kameranya aja. Ada yang belum jadi? Raffi mana? Ya, Bu. Raffi gede itunya akuariumnya. Yo, Ranisa kameranya, Raisa Jihan, kamera diaktifin. Naila, Saya mau ngambil itunya dulu, Bu. Apa? Aqua itu. ayo buruan kan Ibu suruh siapkan di sampingnya. Sekarang yang kamera 2, Raisa Jihan tadi, Ranisa. Sudah yang lainnya sudah angkat. Veno mana? Akuariumnya, ya bagus. Ya, siapa ini? Wildan Nur Irfan. Wildan. Kita kameranya diaktifin. Maria Angelika. Mana ekosistemnya Maria? Belum bikin, Bu. Udah bikin, nanti dibikin ya, Nak. Ya. Iya, Bu. Pita kameranya diaktifin. Ratna Ayundika. Ya, mana yang belum bikin juga udah bikin? Ahmad Sujarwoto. Bikin, masa bikin ya? Nanti bikin. Cindy? Oh, itu. Cindy mana? Ini mana akuariumnya? Masih ada yang belum. Anissa Aprilia. Anissa. Akuariumnya udah dibuat belum? Belum. Belum. Kenapa belum, Nak? Ninda sudah. Natania Naila. Ya, bagus. Ya, yang belum, yang lainnya sudah. Coba lihat lagi yang kamera 1 lagi. Erika, mana? Ada, bagus. Zahra, ada. Kulasa, ada. M. Rafiq. Al-Hakim, sudah dibuat? Sudah, bagus. Atika Rama. Atika Rama udah? Atika. Belum? Nanti dibuat. Raisa Aprilia. Belum, Bu. Belum. Aura. Sudah ya. Sudah, Bu. Silziana. Sudah. Naila Mutiazen. Sudah. Safiti. Jalan. Hah? Belum. Besok dibuat. Prabu. Prabu ada? Sudah dibuat? Arahnya. Mana? Sorot
lihat ke kamera. Ada Adli, ada Aulia Zahra, ada Raffi, ada Nailah juga ada, Sahla. Belum. Cindy? Salah udah. Cindy? Ya. Cindy mana? Akuariumnya mana? Mana Cindy? Oh ya bagus. Prayuga? Ulang lagi. Ada Muhammad Rafi. Muhammad Rafi. Bisa dibuat? Ada Raisa Jihan. Ya, Bu. Ada Ranisa kameranya. Ahmad Sujarwato. Arya, belum tadi ya? Nailatul Kamila. Ada. Kemudian Cindy, siapa lagi yang belum Ibu sebut namanya? Nah, kalau yang belum Ibu sebut, ya ada ini udah Ibu rekam semua. Kalau yang belum, siapkan ya, karena itu akan kamu pelihara selama seminggu. Bentar lagi ya. Nah, ekosistem yang kamu sudah buat tadi, ya kamu pelihara dan kamu jaga selama 1 minggu dari sekarang. Wildan dibuat nggak, Wildan? Nggak dibuat. Wildan belum. Ya, nanti dibuat yang belum. Kalau yang sudah, pada pertemuan berikutnya kamu pelihara, kamu jaga dia sebaik-baiknya, kamu sayang ikannya, jaga dengan cara memelihara ekosistemnya, menjaga kondisi airnya, menjaga makanannya, sama dengan menjaga sesuatu benda yang kamu sayangin ya. Nah, kamu pelihara, usahakan bagaimana caranya supaya ikan kamu itu tidak mati. Bagaimana caranya supaya tidak mati dia. Nah, nanti setiap hari kamu catat kondisi airnya, catat di buku tulismu. Nanti lembaran isian LKS-nya Ibu kirimkan di website, bagaimana kondisi airnya setelah 1 minggu. Ya kan, kondisi ikannya bagaimana, masih hidup apa mati? Jika masih hidup, kenapa? Kalau mati, kenapa? Apa sebabnya? Paham? Ada yang ingin tanyakan sampai di sini? Ya, berarti kan sekarang orang lagi musim memelihara ikan ya, apalagi ikan cupang ya. Iya, pada senang. Oh ya, bapak-bapak pada senang melihara ikan sekarang karena pandemi ini sebagai suatu hiburan. Nah, kamu ini pelajaran sebagai hiburan, tapi juga kamu dapat ilmu di sini. Kenapa ikan kamu umpamanya mati dia? Kenapa dia masih bisa bertahan hidup? Ya, walaupun kamu pelihara tidak. Nah, ini kamu jaga selama seminggu. Ya, untuk mengamatinya. Kamu catat ya apa yang terjadi, kemudian ya, ada yang masuk. Nah, kemudian, setelah ini ada post-testnya, ya post-testnya nanti kamu kerjakan di website. Ada 5 soal Ibu berikan. Apa itu lingkungan, apa itu komponennya. Sekarang siapa itu kita tarik kesimpulan. Apa itu lingkungan? Tadi apa itu lingkungan? Siapa yang bisa jawab? Dengan kalimatnya lingkungan apa? Ayo, mana suaranya? Apa itu lingkungan? Wildan senyum-senyum saja. Lingkungan apa itu? Tempat kita tinggal, Bu. Tempat tinggal makhluk hidup. Ada lagi pendapat yang lain? Segala sesuatu yang ada di lingkungan kita. Segala sesuatu yang Ibu mengatakan lingkungan itu pengertiannya apa? Segala sesuatu Kehidupan individu dan mempengaruhi satu sama lain dan membentuk sistem yang kompleks.
Ya, salah satu yang saling mempengaruhi antara lain. Siapa lagi? Pendapat yang lain? Apa itu lingkungan tadi? Ayo, ya siapa? Veno. Siapa ini? Ya, Veno apa? Satu di luar individu, Bu. Segala sesuatu di luar individu, bagus. Berarti lingkungan adalah segala sesuatu yang di luar kita, ya, termasuk kitanya juga, ya kan? Lingkungan itu termasuk kitanya juga. Sekitar kita itu dikatakan adalah lingkungan. Sekarang ada 2 komponen pada lingkungan, apa aja? Komponen biotik dan abiotik. Ya, bagus, Diana. Komponen biotik dan abiotik. Apa itu komponen biotik? Komponen biotik adalah yang Ya, Diana Priscilla, yang komponen biotik, komponen yang hidup atau makhluk hidup. Kalau komponen abiotik, komponen yang tidak hidup. komponen yang tidak hidup. Apa contoh komponen biotik, Prabu? Contoh komponen manusia. Siapa? Apa lagi? Hewan, manusia, tumbuhan. Tumbuhan, Wedan. Apa lagi? Dan jasad organik. Dasar renik atau mikroorganisme. Sekarang komponen abiotik apa saja? Air, tanah, Udara, tanah, mineral atau iya, matahari atau benda lain. Bagus. Berarti sudah paham ya materi hari ini. Nah, untuk post-testnya silakan. Linknya ada di website seperti biasa. Ya, sudah Ibu buka post-testnya. Hanya 1 kali pengisian. Kalau nilainya masih kurang, nanti Ibu berikan remedialnya. Oke, sekarang kesimpulannya tadi. Nah, ya, kesimpulannya sudah bisa. Sekian. Ibu, tugas pertemuan berikutnya silakan kamu baca untuk materi berikutnya, yaitu interaksi dan pola-pola interaksi. Ya. Nah, Ibu cukupkan sekian. Kamu lanjutkan mempelajari di website ya, Nak. Ya. Udah. Senang belajar hari ini? Senang, tetap semangat ya. Nanti kalau jaringan bagus, kita ada waktu, kita virtual lagi, tapi jaringan di kamu harus disiapkan. Ya kan? baik. Siapkan dengan baik. Ya, harus masuk tepat waktu ya. Nah, guru-guru kadang bisa menunggu kamu itu lama habis waktu, kasihan ke kelas yang lain. Oke, Ibu cukupkan sekian hari ini. Kita berdoa dulu untuk mengakhiri pelajaran hari ini supaya ilmu yang kamu dapatkan tadi tetap nempel di kepalanya. Oke? Oke? Oke, sekarang kita akhiri dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.